Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka Desember part kelima. Oh buset, banyak banget ya. Tapi ini adalah podcast terakhir kita di tahun 2025. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani gue selama sepanjang tahun, terutama yang sudah gabung di awal tahun banget sampai sekarang. Juga terima kasih buat yang sudah nemenin gue dari awal channel ini berdiri. Nanti kita bahas itu di akhir podcast, jadi ini kayaknya agak-agak panjang kak, karena admin akun bilang lu mau bikin award kagak? But anyway, kita bahas dulu yang penting-pentingnya. Jadi kabar terbarunya adalah Papi Perilin Jarvis, meskipun Yamaha belum mengumumkan, tidak mengumumkan secara resmi. Dikabarkan dia sudah hengkang dari Yamaha. Jadi kalau kemarin dia mundur dari Yamaha MotoGP untuk kembali ke Yamaha Inggris, itu dia digantikan oleh Papi Peri Pavesio. Nyaris dia nggak ada hubungannya dengan MotoGP selama dia hengkang setahun ini. Selama dia sudah nggak di MotoGP setahun ini, dia sempat hadir, gue lupa di mana, di Jerez di mana gitu dia hadir, tetapi ya cuman sekedar hadir. Kabar terbarunya soal dia memang tahun ini adalah bahwa dia diajak sama Papi Peri Rivola untuk menjadi ketua asosiasi para pabrikan dan tim satelit. Jadi ini nggak ada di bawahnya Dorna. Kalau Dorna kan untuk pabrikan ada MSMA, untuk tim satelit ada IRTA. Nah dia itu berdiri sendiri. Gua nggak tahu namanya nanti apa gitu. Tetapi Papi Perilin Jarvis yang akan menjadi ketuanya. Tetapi syaratnya adalah dia harus nggak punya kepentingan apapun dengan MotoGP dan pabrikan. Jadi dia resmi hengkang dari Yamaha. Katanya untuk bisa fokus sebagai ketua asosiasi, gua nggak tahu lah apa namanya nanti. Intinya adalah dia akan memperjuangkan hak-hak pabrikan dan tim. Entah itu tim satelit, entah itu tim pabrikan, terpisah dari Dorna. Jadi kalau ada aturan dan segala sesuatunya yang tidak menguntungkan bagi pabrikan atau tim satelit, dia yang akan mengadvokasinya. Ibarat kata ya soal bagi hasil, soal subsidi, soal ini, soal itu, dia yang akan ibarat kata pasang badan. Sementara IRTA sendiri, Cekinelo ya itu lebih ke, kalau kata Jorno di belakang pedok sih katanya membantu Dorna. Karena kadang-kadang ada yang Dorna nggak bisa cover soal pedoknya lah, soal logistik lah, segala macam. Katanya itu IRTA yang bantuin, sementara MSMA itu lebih kepada nego-nego politik soal aturan. Nah, jadi asosiasinya Papi Perilin Jarvis ini nggak menguntungkan salah satu pabrikan, karena kan di MSMA itu ada kubu-kubuan kan, yang pabrikan Eropa vs pabrikan Jepang, ini itu pokoknya ada politiknya. Sementara kalau Papi Perilin Jarvis lebih merangkul semuanya. Jadi mewakili dibanding soal kubu-kubuan kalau di MSMA ini beda. Nah, kenapa kabar ini bocor ke media itu karena katanya Dorna itu dikabari, dibisikin. Jadi Espeleta, terutama ketua DPRD tingkat pusat plus wakilnya, itu katanya dikasih tahu, nggak tahu dari mana, dan mereka lah yang memberitahu dan membocorkannya ke media. Jadi nggak ada pemberitahuan resmi dari Yamaha atau Lin Jarvis sendiri, tetapi dari Dornanya yang membocorkan, karena katanya para geng Espeleta ini agak-agak kurang suka. Why? Karena asosiasi ini nantinya akan memperjuangkan hak-hak, bukan memperjuangkan sih, menginginkan lebih dari Dorna. Salah satunya adalah bagi hasil hak siar yang ingin para pabrikan ya dibagi, karena kan udah untung gede nih dari hak siar, mestinya dibagi karena lu kan menuntut kita service fans nih. Service fans itu nggak murah kak, karena kita harus bangun hospitality, kita harus bikin promo dan segala macam, kita harus rekrut orang untuk menyenangkan fans. Ibarat kata kalau idol di Korea ibarat katanya emang fan service. Jadi itu artinya lu harus punya komitmen lebih dalam hal investasi. Jadi ya harus punya kayak fansite sendiri, dan tentu saja lu harus bayar lebih untuk rider yang memberikan waktu kepada fan service. Itu harus di luar dari dia punya gaji dong. Kurang lebihnya kayak gitu. Ditambah lagi perkara soal kepemilikan slot grid. Jadi para tim, termasuk tim satelit dan tim pabrikan, ingin mereka punya hak penuh atas slot grid yang selama ini dipegang oleh Dorna, dan Dorna yang punya hak untuk menjual. Jadi menurut mereka ya nggak adil, lu yang dapat lebih banyak, kita ini cuma dapat ya segitu-gitunya. Ibarat kata ya kalau menurut Dorna ini nggak cocok untuk ada di grid, ya dijual segitu aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah sementara tim itu pengen punya hak supaya kalau memang ada sponsor atau tim lain yang berminat,
mereka punya hak untuk menjual slot grid, bukan cuma menjual tim, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Papi Perilin Jarvis dikabarkan hengkang dari Yamaha, dan Dorna juga resmi mengumumkan bahwa Don Rossomondo hengkang dari Dorna. Kalau kalian sudah ngintil gue dari 2 tahun lalu, kalian pasti tahu Don Rossomondo ini adalah mantan manajer marketingnya NBA yang direkrut oleh Dorna sebelum Liberty Media masuk sebagai owner. Alasannya sih nggak terlalu spesifik, tetapi katanya itu karena dia pengen punya waktu lebih banyak buat keluarganya di Amerika, karena dia kan udah menikah, punya anak-anak. Sementara Dorna dan MotoGP itu lebih banyak ngidernya di luar Amerika. Di Amerika ya cuman di Austin sama di Argentina, jadinya ya kurang waktu untuk keluarganya katanya. Jadi dia katanya pengen punya lebih banyak waktu dengan keluarganya di Amerika, meskipun ya ada gosip sepoi-sepoinya katanya agak-agak kurang cocok gitu. Tapi ya udahlah ya. Jadi perkara soal perjanjian Concordia-nya F1 ala-ala MotoGP ini memang menjadi si malakama buat Dorna, karena Liberty Media itu kan yang punya F1. Di saat yang sama Liberty Media juga yang punya Dorna, tetapi Dorna mengklaim bahwa Liberty Media itu memberikan hak sepenuhnya kepada mereka untuk mengelola MotoGP, sehingga menurut mereka ya nggak perlu disamain sama F1 aturan Concordia-nya, karena kan di sana itu ada aturan batas maksimal pengeluaran, terutama dalam hal biaya pengembangan. Ini bisa dibilang untuk melindungi pabrikan Eropa, karena pabrikan Jepang itu duitnya nggak dihitung kak. Berlimpah ruah, terutama Honda. Jadi kalau nggak ada batasan biaya pengembangan, mereka kesulitan ya, terutama untuk tahun 2027. Mereka kan pengennya ini berlaku 2027 memang, karena di 2027 mereka udah nggak bisa main aero. Nah, aero itu kan memang kecil-kecil, meskipun ya trial error yang menurut pabrikan Jepang itu buang biaya, menurut pabrikan Eropa itu justru cheatingnya mereka, tweakingnya mereka untuk bisa menyaingi Jepang. Nah, sementara Jepang lebih menyukai pengembangan mesin, dan itu jelas butuh biaya dari awal. Jadi ya memang beberapa pabrikan bilang ini diperlukan untuk melindungi pabrikan-pabrikan yang kecil-kecil, terutama KTM, lu lihat ya kan. Jadi Carlos Ezpeleta sendiri merasa bahwa sebenarnya bagi hasil itu nggak perlu. Kenapa? Karena nilai yang didapatkan oleh para pabrikan dari MotoGP ketika mereka bergabung itu sangat besar, benar-benar luar biasa. Karena begini, memang terlepas dari lu bapuk atau kagak, keikutsertaan lu di MotoGP itu secara otomatis membuat lu terekspos di seluruh dunia, karena kita ngidernya di seluruh dunia. Terlepas lu bapuk atau kagak, ya mari kita anggap itu keuntungan kalau para pabrikan Jepang bapuk. Tapi ketika para pabrikan Eropa mendominasi, lu secara otomatis mempunyai promosi di luar Eropa. Jadi ya sebenarnya lu juga udah untung banyak. Dan konsep bahwa kita juga mencari audiens baru itu juga sebenarnya satu misi dengan pabrikan, karena pabrikan juga pasti butuh pelanggan baru, bukan cuma pelanggan tetap. Karena kan belum tentu orang-orang yang beli motor lu beli lagi, karena lu juga butuh pelanggan baru. Jadi mari kita berinvestasi pada pelanggan baru, audiens baru, penggemar baru. Jadi semuanya dapat manfaat. Liberty Media senang karena dapat audiens baru, pabrikan juga senang karena dapat audiens baru. Tetapi kita tidak bisa berinvestasi dengan jumlah yang sama, di sisi lain mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Menurut gue sih sebenarnya bisa kalau lu menang terus. Ibarat kata Aprilia itu investasinya sorry itu saya paling kecil. Tetapi karena dia performanya lumayan membaik dengan Markobes berada di posisi 3 klasemen, akhirnya dia dapat audiens baru. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu benar sih kalau menurut gua. Kalau lu mau investasi lebih sedikit, ya berarti performa lu harus lebih bagus. Jadi exposure lu lebih banyak. Kalau exposure lu kecil, ya berarti lu harus investasi lebih banyak dengan fan service supaya orang lebih kenal lu meskipun ya lu bapuk di track. Kurang lebihnya kayak gitu menurut gua ya. Tapi ya namanya juga Dorna. Ya jangan dibagi terlalu banyak lah sama orang lain kalau menurut mereka, biar break even lebih banyak buat bos. So kita pindahlah soal ya para rider dan pabrikan yang merayakan Natal. Jadi Ducati kemarin itu posting Papi Tardosi jadi Santa Claus gitu. Gua nggak tahu apa yang dia kasih pada para ridernya itu. Sementara ya para ridernya juga posting sendiri soal liburan Natal mereka. Marc Marquez menghabiskan libur Natalnya dengan latihan di atas motor. Dia akhirnya kembali ke atas motor. Dia latihan MX di flat track kalau nggak salah. Tetapi ya cukup menarik bahwa dia bilang tahun depan saya nggak tahu apakah saya bisa memberikan performa sama seperti
seperti 2025 karena saya harus memastikan dulu lengan saya dan bahu saya. Tetapi terutama lengan saya bukan cuma sembuh dengan baik tetapi sembuh dengan benar. Kenapa? Udah gue bilang dia sudah dikasih ulti sama dokter. Itu barang kalau patah lagi lu kelar. Jadi harus disembuhkan dengan benar bukan cuma dengan baik. Kalau dengan baik ya sembuh-sembuh aja. Kalau benar ya berarti bautnya udah benar, ininya udah benar, itunya udah benar. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang ya saya juga nggak tahu apakah saya bisa mengulang performa yang sama. Tetapi kalau soal perpanjangan ya saya lumayan nyaman di Ducati. Sebenarnya kalau semuanya udah baik untuk apa berubah sih. Tapi ya kita masih open lah. Mana tahu ada hal lain yang terjadi di tahun depan ya kita nggak tahu. Katanya sih seperti itu. Sementara Pecco Bagnaya sendiri, dia ini setahu gua sih, alih-alih menghabiskan waktunya liburan bersama istrinya, dia balik mudik ke rumah neneknya, bantu masak-masak pasta. Ini kayak kemarin gua waktu mudik, Kak. Bantu masak-masak karena kan keluarga pada ngumpul. Lu kalau jadi cucu ya bantuin tuan rumah lah. Nenek lu, masa orang tua disuruh masak? Ya lu yang bantu-bantu lah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Di sisi lain Honda itu memberikan ucapan selamat liburan karena gua nggak tahu di daerah Asia ini alih-alih mengucapkan selamat Natal mereka bilang selamat liburan. Jadi no Merry Christmas but Happy Holidays. Jadi Happy Holidays tetapi ornamennya ornamen Natal yang menunjukkan bahwa lu mengucapkan selamat Natal sebenarnya. Yang cukup menarik dari postingannya Honda adalah mereka menghias motornya Luca Marini. Jadi Luca Marini punya motor dihias ada Santanya lah di situ, ada mistletoe-nya. Kenapa motornya Luca? Kenapa bukan Joan Mir punya motor? Ya terlepas dari Zarco yang meraih kemenangan untuk Honda, tetapi fans Spanyol itu membangga-banggakan Joan Mir yang berhasil memberikan 2 podium bagi Honda. Sementara ya you know lah ya mereka bilang si Luca Marini nggak pernah kasih podium bla 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 bla. Tetapi ternyata di Jepang sana Luca Marini lebih dihargai karena dia adalah rider Honda yang paling stabil kasih poin. Satu, yang kedua penyelamat terakhir dengan finish di P7 di Valencia kemarin. Jadi ya even Alex Espargaro pun menghargai Luca Marini. Kalau di tengah musim kalian dengar-dengar podcast gua, dia lebih menghargai Joan Mir sebenarnya. Dia sedikit mengabaikan Luca Marini tetapi di akhir musim dia mulai menghitung Luca Marini dan memberi respect karena rider ini lebih banyak kerjanya, lebih serius kerjanya, lebih stabil kerjanya dibanding koar-koar dan mengeluh. Jadi kita bahaslah Honda. Honda kalau kalian dengar di podcast part keberapa ya? Part kedua, part ketiga, gue lupa saking banyaknya part bulan ini. Jadi kalian pasti tahu bahwa Honda itu menguji RC214V mereka. 214V sekarang ya untuk 850cc itu di sirkuit Sepang bareng sama para tim pengujinya OSBK. Jadi Takaki Nakagami itu menguji motor 850cc-nya Honda dengan ban Pirelli. Jadi kan kalau di part 1 kemarin gua udah bilang bahwa Luca Marini itu bilang bahwa dia akan segera ke Jepang untuk syukuran bersama Honda. Kan waktu itu gua bilang kayaknya dia juga akan menguji motor 850cc di wind tunnel. Nah itu kan udah ACC. Jadi dibawalah sama Takaki Nakagami ke sirkuit Sepang untuk dites, untuk diuji. Honda sendiri sudah memposting suaranya ketika dinyalain greng gitu ala-alanya Yamaha waktu pamer suara mesin V4. Nah Honda mamerin suara mesin 850cc-nya RC214V-nya mereka. Tetapi kabar terbarunya ternyata tesnya gagal, Kak. Jadi you know lah ya, sekarang di Asia musim hujan sehingga ketika mereka tes pagi-pagi, ya mungkin sampai tengah hari, itu cuacanya mendung, Kak. Jadi Takaki Nakagami itu memang pakai ban slicknya Pirelli tapi nggak bisa maksimal ngegeber motor karena itu cuacanya mendung. Sehingga ya lu nggak bisa dapat kecepatan maksimalnya, cuaca panas ya kan. Setelahnya ya hujan, ya pakailah ban wet. Ya sama aja nggak ada data yang bisa didapatkan untuk bisa mendapatkan top speednya di mana, berapa. Padahal sirkuitnya udah anteng, udah cocok. Karena kan lu tahu sirkuit Sepang itu punya 2 trek lurus yang panjang yang cukup bagus untuk mencari top speed. Jadinya ya memang bisa dibilang gagal katanya. Jadi ya nggak tahu lah bagaimana mereka akan melanjutkan pengembangan 850cc ini nantinya kapan mau dites lagi di mana. Kita balik lagi ke Ducati. Papi Tardosi itu dalam wawancaranya ketika paradenya Ducati itu bilang bahwa saya itu sebenarnya nggak menyangka dengan gosip soal saya akan hengkang dari Ducati MotoGP.
Saya sebenarnya waktu membaca gosip itu lumayan senyum-senyum karena saya tahu hubungan saya dengan Gigi Dalinya seperti apa, dengan Gracieli seperti apa, dengan Domenica Lee seperti apa. Jadi cukup aneh bahwa saya menjadi berita utama di pergosipan MotoGP. Tetapi ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali kalau memang begitu ya oke lah. Masalahnya adalah yang digosipkan adalah perkara 2027 bukan 2026. Nah, yang diumumkan oleh Ducati kemarin itu 2026. Jadi ya sebenarnya emang lumayan gak nyambung sih. Tapi gue merasa semoga gue salah bahwa ini sebenarnya cuma pengalihan isu atau menyembunyikan sesuatu. Karena udah gue bilang gak biasanya Ducati terlalu reaktif soal gosip-gosip seperti ini. Dan sorry itu saya, ini sebenarnya gosip muncul dari sebuah media Italia yang memang banyak orang dalamnya. Papi Tardosi sendiri bilang, di Ducati itu nggak ada yang namanya orang dalam, nggak ada yang namanya rumor internal. Tetapi ya gue sendiri nggak tahu dari mana mereka dapatkan gosip ini, apakah dari pemegang saham. Ingat, pemegang saham Ducati itu juga dekat dengan media-media seperti ini. Media ini yang pertama membocorkan soal rumornya Papi Tardosi itu sebenarnya adalah media yang juga 2015 kemarin membocorkan perkara soal kesepakatan Andorra. Mereka yang membocorkan. Jadi beberapa jurno itu merasa bahwa seolah-olah Ducati mencoba membantah media ini, sementara para jurno tahu media ini itu kalau punya source-nya itu lu bisa percaya sebenarnya. Sisa elunya aja menanggapinya mau menyangkal atau enggak. Tetapi mereka punya source yang bisa dipercaya. Nah, kemarin ada juga yang tanya ke gua soal Papi Ciabatti. Papi Ciabatti itu dibuang ya Mbak Yu, karena kayaknya Ducati gampang banget untuk gonta-ganti petinggi. Well, ya kalau gua bisa jujur bisa dibilang ya memang dibuang. Kenapa? Karena dia sudah settle di Ducati MotoGP dan dia yang membangun Ducati MotoGP dan WSBK bersama Gigi Dalinya. Dan tiba-tiba ujuk-ujuk dia dipindahkan ke Ducati MX Endurance. Jadi dia yang menangani Ducati di balapan MX dan Endurance. Dan sorry itu saya itu memang jauh dari publisitas. Ditambah lagi ini memang divisi yang baru sehingga memang agak sulit untuk dia cemerlang. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi dari sana katanya ini adalah ide dari pemegang saham. Karena dia di challenge dalam tanda kutip untuk bisa nggak lu ngembangin MX dan Endurance sama seperti lu mengembangkan MotoGP dan Superbike. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau dia berhasil maka dia OTW menggantikan Domenica Lee. Itu gosip pertamanya. Gosip yang lainnya adalah karena dia katanya terlalu dekat sama Pecco Bagnaia dan ketika Marc Marquez mau bergabung dia dicopot. Katanya sih seperti itu. Tapi ya semoga gue salah. Karena gosipnya Papi Tardosi pun ini dirumorkan akan dicopot dari jabatannya, bukan dipecat ya, dicopot dari jabatannya. Itu juga katanya ide dari salah satu pemegang saham. Karena ini terkait dengan line up rider di Ducati MotoGP. Katanya sih seperti itu. Karena kan kalian udah tahu Tardosi, udah gue bilang gosip berhembus sepoi-sepoi mengajukan Nicolo Bulega untuk menggantikan Pecco Bagnaia tahun 2027. Somehow dengan pengumumannya Papi Tardosi kemarin bahwa dia akan tetap menjadi manajer tim dan direktur olahraga di Ducati MotoGP, nama Nicolo Bulega masuk dalam bursa rider Ducati. Dan Nicolo Bulega sendiri kan udah gue bilang di podcast part keempat udah bilang bahwa saya cukup sadar bahwa saya punya potensi untuk bergabung. Nah, perkara soal Pecco is not an option ini Papi Perisupo angkat bicara. Jadi dia bilang sebenarnya Pecco Bagnaia ini mungkin kalau bagi saya, katanya Papi Perisupo, bagi saya dia ini perlu kursus komunikasi karena dia itu kalau ngomong suka ngambang dan gak jelas dan itu yang bikin orang menebak-nebak kira-kira gini, kira-kira gitu. Ya sebenarnya gue juga nggak bisa nyalahin Pecco, dia nggak bisa ngomong gamblang karena sekali dia ngomong gamblang kayak di Austria kemarin kan akhirnya dia dapat SPK. Jadi akhirnya dia nggak bisa ngomong terlalu terbuka dan itu adalah bagian dari public relationship-nya Ducati. Mereka punya aturan soal PR kepada para rider. Jadi rider itu nggak bisa ngomong sembarangan kecuali Marc Marquez dan Papi Tardosi nggak kena aturan PR. Dia bisa ngomong sesukanya dia, tapi Pecco nggak bisa ngomong macem-macem. Jadi ya wajar kalau Pecco ngomongnya ya ngambang-ngambang nggak jelas gitu. Jadi Papi Perisupo bilang Pecco ini sebenarnya adalah pembalap yang sangat kuat, cuman ya mungkin dia harus sedikit ikut kursus komunikasi kayaknya. Karena dia itu sudah ngomong banyak
hal yang tahun ini memunculkan banyak teori dan konspirasi. Kadang-kadang ketika dia bicara, dia itu ngomong sedikit terlalu samar dan memberikan orang kesempatan untuk menafsirkan kata-kata dia dengan berbagai cara. Tetapi menurut saya bahwa dia mengatakan dia ingin pensiun di Ducati, jelas dia ingin tetap ada di Ducati karena dia sudah mencintai Ducati sejak kecil. Dia juga dibesarkan oleh Ducati, bisa dibilang dalam tanda kutip dia dilahirkan di MotoGP oleh Ducati. Jadi ya wajar bahwa dia ingin tetap ada di Ducati, loyal sama Ducati dan ingin pensiun di Ducati. Tetapi ya kita tetap harus melihat apa yang terjadi. Kalau ada pabrikan yang mengejar dia dan menawarkan dia gaji yang besar dan ternyata dia juga masih kesulitan tahun depan, ya untuk apa dia tinggal? Kan ada begitu banyak pilihan dan tentu saja akan ada begitu banyak variabel untuk menentukan apakah dia akan tetap tinggal di Ducati atau dia justru hengkang. Di sisi lain, Marc Marquez juga tetap ada kemungkinan untuk kembali ke Honda. Masih ingat tahun 2021 ketika dia baru balik dari cederanya dan waktu itu dia masih suka merendahkan Valentino Rossi yang dia bilang, mending gue jatuh aja crash sekalian daripada gue finish di luar 10 besar. Masih ingat dia punya kata-kata itu? Dan dia masih bilang waktu itu bahwa Honda adalah pabrikan tempat dia pensiun. Inilah yang menjadi bahan kritikan gue ketika dia memutuskan meninggalkan Honda dengan kontrak yang masih tersisa 1 tahun demi jadi pay rider di Ducati Gresini. Dan udah itu ada kemungkinan gak jadi dijilat kalau dia balik ke Honda dan pensiun di Honda dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya kan. Udah gue bilang dia katanya syaratnya perginya bareng Gigi Dalinya atau dengan ada lagi satu klausul dia, tetapi yang paling utama adalah Gigi Dalinya harus ikut. Itu paling utama. Yang satu lagi ada lagi, itu kalau dia dapat klausul itu lengkap dengan Gigi Dalinya satu paket, mungkin dia akan hengkang. Terlepas berapapun gajinya, tapi gua rasa kalau Honda gaji dia jelas nggak mungkin cuma 10 juta euro ya kan, nggak mungkin lah. Jadi Papi Perisupo bilang ya kalau saat ini sih dia tentu belum tahu karena itu tergantung bagaimana dia pulih dari cedera terbarunya. Kalau dia sadar bahwa tubuhnya sama bugarnya seperti tahun ini yang meskipun belum 100% tetapi dia masih bisa mendominasi klasemen, ya mungkin itu bisa terjadi dia balik ke Honda, mana tahu, karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Sepengetahuan saya mengenai Marc, gagasan untuk kembali bekerja dengan tim lamanya, maksudnya Honda, itu akan sangat menarik karena dia masih dan tetap menyukai dan mencintai tim ini. Dia menghabiskan periode terpanjang dalam karirnya bersama pabrikan dan tim Honda. Katakanlah, jadi kalau dia kembali ke sana bisa dibilang itu tidak mengejutkan saya. Tetapi masih terlalu dini untuk membicarakannya dan orang seperti dia bisa menunggu selama yang dia mau karena pabrikan dan tim akan nungguin dia jelas karena dia ini adalah jurdun 9 kali terutama Honda. Lu mau kapan boleh sabar-sabar aja, kalau lu mau nunggu selesai musim juga nggak apa-apa kak. Yang jelas akan ada rider Honda yang terdepak begitu lu bilang iya, kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi yang pasti Pecco kalaupun misalnya dia hengkangnya ke Yamaha dan Marc Marquez hengkangnya ke Honda dengan tawaran gaji yang lebih besar, ya mana tahu ya kan, kita nggak tahu karena gini, uang itu bukan masalah untuk pabrikan sebesar para pabrikan Jepang karena level mereka adalah level yang mampu membayar pembalap mereka dengan gaji yang tinggi dan itu selalu terjadi selama ini, terlepas dari Honda sekarang pada nurunin gaji para rider mereka. Yang masih tinggi gajinya sekarang di pabrikan Jepang itu cuma Quartararo, yang lainnya udah pada turun-turun semua level gajinya. Jadi menurutnya Papi Perisupo, kalau duo Ducati ini tiba-tiba hengkang berdua nih, satu ke Yamaha satu ke Honda, ini justru akan menarik minat para penggemar untuk membuat MotoGP ini lebih menarik. Seperti apa mereka kalau mereka balapan di Yamaha, seperti apa mereka kalau mereka balapan di Honda. Itu justru akan membuat MotoGP lebih menarik karena para pembalap ini pindah ke pabrikan yang ya bisa dibilang bapuk. Karena kan kalau pabrikan hebat dengan motor yang hebat ya lu bisa lihat Marc Marquez seperti apa mendominasi. Tapi kalau dia kembali lagi ke pabrikan yang bapuk, ya nggak bapuk juga sih kan udah keluar dari konsesi kak. Jadi kita lihat apakah dia bisa bagus atau enggak. Karena kan selama ini ketika Honda masih bapuk, dia kan sampai meninggalkan kontrak dia yang sisa 1 tahun saking stresnya di sana. Nah, apa kabar kalau dia pindah kembali ke Honda dengan kondisi yang nggak terlalu bapuk-bapuk amat. Yang justru menarik justru bagaimana Pecco di pabrikan bapuk seperti Yamaha.
Apakah dia bisa membangun Yamaha seperti dia membangun Ducati dan kembali membuat pabrikannya itu Jurdon? Ini justru yang menurut Papi Prisupo akan menarik minat para fans. Di sisi lain dia juga berharap ada perubahan tim, karena kalau ada tim yang berubah dan ada perubahan rider, maka itu jelas akan menarik penasaran dari para fans untuk ini akan seperti apa musimnya. Nah, perkara soal Aprilia sama Trackhouse nanti kita bahas belakangan. Kita bahas dulu kata Papi Prisupo soal pasar rider. Jadi dia bilang, satu-satunya hal yang menunda pasar rider itu adalah apa yang akan diputuskan oleh Marc Marquez dan seperti apa motor 850 cc. Kalau ada rider yang memutuskan untuk mengamati perkembangan mesin 850 cc dulu, baru memutuskan masa depannya, itu jelas akan menunda pasar rider. Tetapi menurut saya memang agak sulit untuk menganalisanya karena ini tergantung pada catatan waktu para test rider. Nah, masalahnya adalah pabrikan-pabrikan yang punya test rider mumpuni itu agak-agak kurang. Ya, Honda punya Alex Espargaro, KTM punya Paul Espargaro dan Dani Pedrosa, sisanya ya sorry to say Yamaha dengan Augusto Fernandes, Ducati dengan Nicolo Bulega, ya oke, Nicolo Bulega bagus di Superbike, tapi kan dia belum punya terlalu banyak pengalaman di MotoGP sehingga ya dia juga butuh waktu untuk adaptasi dulu dengan motor MotoGP. Aprilia apalagi nggak ada bayang-bayang sama sekali, jadi ya memang agak sulit untuk menafsirkan di era 850 cc nanti motor mana yang lebih baik. Jadi ya lu harus menafsirkannya sendiri, ibarat kata lu gambling kak. Jadi lu harus yakin, terutama karena pemasok ban sudah berubah. Jadi lu nggak bisa menganggap bahwa satu motor ini bisa bagus dengan Pirelli sama bagusnya dengan Michelin. Karena kita sudah melihat dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pabrikan itu tiba-tiba kesulitan dengan motor hanya karena kompon dan struktur ban itu berubah. Ya you know lah ya, Michelin kan ya ganti karkas. Nah, ada pabrikan yang justru ketika ganti karkas malah kesulitan motornya. Jadi menurutnya Papi Prisupo ini memang beneran gambling kalau tahun 2027. Jadi kalau ada rider yang memutuskan untuk menunggu dulu melihat perkembangan mesin 850 cc, ya kemungkinan itu yang akan menunda bursa rider. Tetapi ya itu bisa dibilang gambling. Sementara di sisi lain, para tim dan pabrikan itu harus benar-benar tahu siapa yang dia incar sejak tahun 2025 dan 2026 awal. Kenapa? Karena kesalahan yang sering terjadi ketika negosiasi dengan para rider itu adalah mereka mengatakan mereka punya pilihan lain. Ibarat kata begini, kalau Anda menggoda seorang gadis, cewek, lu cantik, lu pinter, lu mau nggak jadi pacar gua? Tetapi di saat yang sama lu ketahuan juga menggoda cewek lain di sebelah sana, ya jelas akan gagal kak. Jadi yang sedengar-dengar saya, Papi Prisupo nih yang bilang, pendekatan seperti ini nampaknya sudah mulai terjadi bahkan di akhir tahun ini. Ada beberapa pembalap yang sudah ingin pindah dan clear bilang mereka ingin pindah, terutama Quartararo dan Acosta. Jadi gue sih berembus sepoi memang Quartararo dan Acosta sudah mulai ketuk-ketuk pintu mau pindah. Gak tahu mau ke tim mana atau mau kemana, tetapi mereka ingin hengkang dari timnya. Jadi saya sudah bisa memperkirakan mereka sudah mulai berdiskusi dengan seseorang yang di luar timnya mereka karena mereka sedang mencari-cari tim yang baru. Di sisi lain, untuk 850 cc sendiri, Papi Prisupo mengkritik. Jadi dia bilang, menurut saya itu adalah perubahan yang terlalu radikal karena udah mesinnya harus dirubah, bannya juga harus dirubah. Bener-bener emang blank semuanya pabrikan. Sehingga menurut saya sebenarnya ini kurang efektif. Alangkah baiknya kalau memang mau diubah, ya jangan se-ekstrim itu. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengurangi performa atau mengurangi kecepatan, ada 1000 cara lain untuk dilakukan daripada harus mengubah sisi motor secara signifikan seperti itu. Misalnya bisa dilakukan dengan mengurangi kapasitas tangki bahan bakar mungkin secara bertahap daripada mengganti cc mesin di saat yang sama mengganti ban. Ya itu memang bikin bingung produsen, memang katanya sih seperti itu. So seperti yang gue janjikan, mari kita membahas soal Aprilia. Papi Pririvola ditanya soal VR46. Kalian pasti menunggu kabar ini karena kan memang kabarnya VR46 itu ada niat untuk hengkang dari Ducati dan itu berlabuhnya ke Aprilia. Nah, Papi Pririvola ditanyalah sama Sky. Sky ini adalah TV nasionalnya Italia yang menayangkan MotoGP dan mereka dikabarkan memegang lisensi resmi penayangan MotoGP hingga 2027. Jadi, Rivola ditanya soal itu, bener lu mau gabung sama VR46 di saat yang sama Trackhouse mau hengkang ke Honda? Nah, ditanya dia. Jadi dia bilang, itu cuma saran kak, cuma saran. Karena begini, prioritas kami adalah untuk tetap
tetap melanjutkan bersama Trackhouse. Saya punya hubungan yang baik dengan David Brivio dan saya senang dengan mereka, dengan Raul Fernandez terutama. Dan saya pikir kalau soal Peko, karena kan dikabarkan kalau VR46 hengkang ke Aprilia, Pekonya mau diboyong juga katanya sekalian. Jadi dia bilang begini, kalau soal Peko ya, saya pikir Peko sudah punya apa yang dia butuhkan untuk kembali membangun dirinya di Ducati. Dia hanya perlu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi ya sejauh ini sorry to say ya, saya ingin fokusnya ke Trackhouse dulu, dan soal line up rider saya ingin fokusnya kepada Marco Bez. Nah ini di part keempat kemarin kan udah gue bilang perpanjangan kontraknya Jorge Martin itu akan ditentukan apakah dia dipercaya oleh Aprilia untuk memegang pengembangan atau enggak tahun 2026, karena dia sangat penting untuk punya motor yang ala-alanya dia. Nah ini yang ditegaskan oleh Papi Peri Rivola. Jadi dia bilang kami tidak bisa menyembunyikan ekspektasi kami untuk tahun depan. Kami bertujuan untuk berjuang meraih kemenangan di setiap balapan. Mengalahkan Marc Marquez adalah tantangan besar dan kami berharap bisa mengejar. Ini adalah persaingan hebat dengan Ducati dan mereka adalah katalisator bagi pertumbuhan kami. Soal Bez, Silverstone adalah titik balik di mana saya yakin Marco dapat berjuang untuk kejuaraan dunia. Ada koneksi alami antara kami dan kami ingin dia menjadi andalan kami. Note this. Jadi ada kemungkinan Marco Bez akan menjadi rider pengembangnya Aprilia. Jadi Papi Peri Rivola sudah menggambarkan bahwa dia akan tetap mengutamakan Bez punya masukan alih-alih teammate dia. Tetapi dia juga mengerti bahwa Marco Bez merasa sangat terbeban kalau semua orang ngumpul di tempatnya dia. Dia udah bilang, ya sisi bagusnya adalah orang dengerin lu dan pengembangan jadinya fokus sama lu, tetapi di saat yang sama bebannya juga lebih gede. Jadi Papi Peri Rivola bilang, sekarang saya ingin melihat dia dengan rekan satu tim yang top sehingga tim tidak perlu sepenuhnya fokus sama dia. Jadi ditanyalah soal Martin. Jadi dia bilang, saya harap Jorge kembali ke performa terbaiknya. Tujuannya adalah untuk memperbaharui kontrak dengan kedua rider kami. Artinya dia memang pengen memperpanjang kontraknya, sudah pasti dengan Marco Bez, katanya udah ada di mejanya Marco Bez itu mah. Tetapi kalau soal Martin kan mereka bilang mau disabari dulu karena Martin juga mau lihat dulu levelnya motornya mereka, karena dia pengen tahu apakah Aprilia bisa ngembangin motor yang agak pro dengan riding style dia. Jadi ditanyalah Rivola soal rumor bahwa Martin akan disandingkan dengan Marc Marquez ke Honda. Jadi dia bilang soal Honda dan perkara hukum di antara kami tahun lalu itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dia alami. Jadi ya wajar kalau Anda di rumah sakit dengan paru-paru yang tertusuk seperti itu, mungkin ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia tidak boleh melanjutkan balapan lagi. Dan sekarang yang kita perlukan adalah kesabaran, karena dia itu harus konsisten ya, paling nggak 15 besar dulu lah, kemudian nanti di top 10, kemudian nanti di top 5. Jadi nggak yang naik turun. Kalau dia udah stabil seperti itu ya mungkin dia akan memutuskan mau tetap bersama kami atau tidak. Tetapi prioritas kami adalah memperpanjang kontraknya. Perkaranya adalah gaji berapa, karena Martin intinya adalah gajinya. Itu perkaranya. Well ya, Jorge Martin kemarin baru aja meresmikan dia punya bisnis. Dia buka bisnis franchise gym kalau nggak salah, namanya OnFit 89. Jadi kemarin dia barusan launching di Madrid, katanya itu bakal jadi franchise. Nggak tahu lah, tapi ya itu adalah lain bisnis dia. Mungkin dia udah mikirin pensiun, gue juga nggak ngerti. Nah, kita ngomongin lah Papi Peri Brivio yang dibahas sama Rivola. Jadi Papi Peri Brivio ditanya soal musim ini, apakah musim ini sudah lumayan menarik menurut Papi Peri Brivio. Jadi dia bilang, kita akan menghadapi perubahan yang signifikan dalam hal peraturan di tahun 2027, tetapi kita harus selalu memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan acara ini. Dari perspektif olahraga, saya rasa kompetisi di MotoGP sendiri sudah memuaskan. Tentu saja selalu ada ruang untuk perbaikan. Kalau dari sisi saya, mungkin formatnya yang harus diperbaiki, karena secara pribadi saya akan memisahkan sesi kualifikasi, satu untuk sprint dan satu untuk balapan panjang. Kalau kalian ingat keluhannya Luca Marini di mana ya, gue lupa, yang Luca Marini bilang kualifikasinya itu satu untuk 2 balapan, dan masalahnya di Q1 itu cuma 2 spot yang akan diperebutkan lu senggol bacok untuk bisa sampai di Q2.
kedua. Nah, ini yang agak susah karena orang itu akan rebutan dan senggol bacok, dan itu sudah menghalalkan segala cara termasuk yellow flag trap. Jadi menurutnya Luca Marini sendiri, dia bilang itu agak susah. Sementara kalau yang di kedua itu ya sebenarnya agak lebih enak, karena kalau mereka udah masuk di sana, lu banter-banter startnya dari posisi 10. Ya kalau jelek banget ya posisi 12. Ya itu kan baris menengah. Ada peluang lu bisa masuk ke grup depan. Nah, yang susah kita yang di belakang, udah cuma 2 spot yang diperebutkan, otomatis kita sudah startnya lagi dari belakang, ya itu susah buat naiknya ke depan. Sprint race itu yang dihitung poin cuma top 9. Nah, itu susah banget buat kita senggol bacok. Oke, di balapan panjang bisa, tapi di balapan panjang juga risikonya lebih tinggi karena orang senggol bacok di tikungan pertama dan banyak hal yang terjadi selama balapan panjang. Jadi ya peluangnya juga sebenarnya agak lebih bagus kalau dalam soal poin, karena lu cukup finish P15 untuk bisa bawa pulang 1 poin. Tapi itu juga susah karena lu tetap harus senggol bacok mulai dari hari Jumat. Hari Jumat itu adalah prakualifikasi, dan yang jadi masalah adalah yellow flag trap, karena lu nggak tahu siapa yang akan jatuh, siapa yang sengaja jatuh, siapa yang ngintilin lu, siapa yang curi kintil lu. Jadi ya Papi Peri Review bilang kalau menurut saya sebaiknya kualifikasi itu dibagi 2, yang sprint race lain, yang balapan panjang lain. Jadi kalau lu start di belakang di sprint race, lu belum tentu start di belakang di balapan panjang. Jadi masih ada harapan lah untuk lu ya bisa podium atau bisa raih poin yang lebih bagus, kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi ya perkara soal waktu lagi. Jadi dia bilang mungkin akan sulit untuk mengatur jadwalnya, tetapi kalau saya akan melakukan hal seperti itu karena kita tidak bisa mengorbankan seluruh akhir pekan pada Jumat sore. Ini yang gue bilang, Jumat sore itu prakualifikasi. Itu jadinya benar-benar ya, kalau lu misalnya ada potensi untuk masuk ke Q2 dan lu kena yellow flag trap, ya dadah bye-bye. Jadinya lu terbuang lagi ke Q1, ke Q1, ke Q1. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi yellow flag trap itu bisa dibilang semacam kelicikan. Kalau lu mau licik, misalnya lu udah masuk nih di 10, lu bisa aja pura-pura crash, ya sliding kayak apa, atau lu ngegeber aja. Ya selama konsekuensinya nggak terlalu parah ya nggak masalah kan, yang penting lu nggak patah-patah atau apa gitu. Karena itu bisa membatalkan saingan lu yang ada kemungkinan masuk ke Q2. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi prakualifikasi ini sangat menentukan lu masuk ke Q1 atau Q2, dan itu kayak musibah kalau ada yellow flag trap. Kurang lebihnya begitu. Oke, kalau kalian dengar suara gue berbeda itu karena gue recording ini di setan yang berbeda. Gue lupa kalau ternyata kita mau bahas soal para ngintilers karena ini adalah podcast akhir tahun. But anyway, kita akan membahas para subscriber yang paling lama plus ngintilers yang paling lama, paling loyal. Yang jelas ini data dari admin akun karena gue nggak ngerti bongkar-bongkarnya. Jadi, subscriber paling lama yang ada di channel Mbak Yu itu adalah Pendeta Edward Leonard Dun Ragowino yang sudah ngintil gue dari tanggal 19 Mei 2019. Wow, luar biasa, udah 6 tahun kak. Jadi top 10 yang paling lama ngintil gue selain Pendeta Edward adalah Fisquina, kemudian Satria 1211, Bimantoro Setionogroho, Kiryu, lalu ada Aksan Pana, Frida Girik, Anwar Dobit, Halimudin Balor, dan terakhir Kuti 321. Ini semuanya ngintil gue dari zaman 2019 sampai tahun 2020. Nah, sekarang kita bahaslah para ngintilers. Ngintilers ini adalah subscriber yang menjadi member premium channel Mbak Yu. Jadi ini ada tingkatannya. Yang paling tinggi yang dibuat oleh admin akun adalah badge Ngintilers Loyalis Mbak Yu. Gua nggak tahu itu perlu berapa lama, 2 tahun kayaknya ya. Gua lupa, 24 bulan. Kurang lebihnya kayak gitu. So far belum ada yang dapat katanya admin akun. Jadi yang punya badge paling tinggi adalah para ngintilers super bangkotan. Ini adalah para ngintilers yang sudah jadi member premium lebih dari 12 bulan, lebih dari 1 tahun. Yang paling suhu adalah Faisal Rizky 46. Ini udah jadi member premium 22 bulan. Kalau memang badge ngintilers loyalis Mbak Yu itu perlu 24 bulan atau 2 tahun, artinya sisa 2 bulan lagi dia udah punya badge paling tinggi. Yang kedua diikuti oleh Dwi Nur Cahyono. Gue kayaknya agak-agak familiar dengan nama ini. Apakah namanya admin akun di FP yang dulu-dulu? Gue lupa sih, tapi kayaknya bukan itu namanya. Yang ketiga adalah Rosi Ridwanto, kemudian Ragil Mujianto, lalu ada Ika Widya, selanjutnya ada Edgar Brian. Diikuti oleh Sapir, gue nggak tahu, Sapir kayaknya ya. Lalu Adit Usman, disambung oleh Nene Nela, I don't know. Lalu ada Dani Gutama,
Muhammad Yusuf, dan terakhir adalah Leni Francisca. Ini adalah para pemilik badge ngintiler super bangkotan. So far hanya satu yang punya badge ngintiler bangkotan yang berlaku untuk member premium di atas 6 bulan sampai 1 tahun, yaitu Wahyu Channel. Jadi itu ada tingkatannya ya everybody. Admin akun buat tiernya itu kalau nggak salah 1 sampai 6 bulan itu dapat badge ngintilers, 6 bulan sampai 12 bulan dapat ngintilers bangkotan, lalu 12 bulan sampai 23 bulan itu dapat ngintilers super bangkotan, dan 24 bulan ke atas itu dapat badge ngintilers loyalis. Gua nggak tahu nanti dia mau bikin bagaimana, tapi katanya sih dia mau rubah sedikit. Gua nggak ngerti dia mau rubah gimana badge-nya, nanti kita lihat ya. Admin akun gue tuh tiba-tiba ada ide. Kemarin gue pas lagi makan sama dia, kok kayaknya nggak terlalu kelihatan ya, gimana kalau kita rubah supaya dia kelihatan? Ya gimana juga, soalnya kecil banget itu badge. Makanya dia bilang karena kecil kita coba ganti. Tapi mau diganti pakai apa? Bohlah dia. Lu lihat aja nanti dia mau bikin gimana. Tetapi gue terima kasih banget buat para ngintilers gue. Mudah-mudahan ada yang dapat nih loyalis ngintilers, karena ini dihitung dari total level. Sebenarnya admin akun katanya berniat untuk bikin level baru, cuman dia bilang kok agak susah ya, karena dia sebenarnya pengen bikin level baru yang startnya itu mulai 24 bulan. Jadi kalau lu udah member premium 24 bulan, lu berhak atas level yang baru dengan badge yang lebih wah dan fasilitas yang lain. Cuman bohlah ya, dia bilang sampai sekarang dia belum dapat yang ada batas minimal sudah 24 bulan jadi member premium. Jadinya kayak gitulah, padahal dia ada ide sih, tapi bohlah nanti kita lihat. Siapa tahu kalian tahu caranya gitu, dia soalnya nggak tahu. Lagi cari cara. Jadi dia bilang dia tuh pengen ada level baru dari subscriber premium yang minimal loyalitasnya sudah tidak diragukan lagi dengan fasilitas yang jauh lebih berbeda. Karena kalau nggak salah dia bilang lu bisa bagi konten pribadi lu, mungkin kalau lu mau ya terserah lu, katanya sih gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau kalian tahu caranya kasih tahu biar admin akun tahu. Gua mah nggak tahu apa-apa. Terima kasih buat everybody yang udah nemenin gua dari awal channel ini berdiri sampai sekarang. Semoga kalian bangga dengan badge-nya dan semoga admin akun ada ide baru mau diapain gitu badge. Jadi itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menemani gua dari awal tahun sampai sekarang, yang sudah menemani gue bertahun-tahun sampai sekarang, apalagi terima kasih banyak. Sorry kalau gue agak-agak miss buat posting selama libur akhir tahun karena gue lagi mudik dan di sana itu dia punya sinyal ya dada baba ya agak kurang bagus. Kalaupun bagus, kemarin gue live podcast Ulongan bagus, tapi ya itu lo harus di pinggir jalan kak. Jadinya gue harus ke kamar depan untuk bisa dapat sinyal bagus, dan artinya backsound gue banyak ya, mobil lewat lah, truk lewat lah, apalah. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan di jalan selama gue balik ke sini itu karena ya sinyalnya ada, kadang kagak, kadang ada, kadang kagak, jadinya gue nggak bisa posting sama sekali. Jadi begitu sampai di sini gue langsung podcast dan istirahat, jadinya ya begitulah. Sampai jumpa di tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru semua keinginan kita, semua harapan kita, baik yang baik-baik dan gue nggak tahu kalau yang buruk-buruk dikabulkan juga sih, tapi ya mana tahu ya kan, suka-suka langit. Tapi semoga harapan kita yang baik-baik dikabulkan Tuhan. Ya sehatnya, ya jodohnya, ya rezekinya, ya niatnya, ya hajatnya, ya yang belum nikah semoga menikah, yang belum nikah lagi ya semoga nikah lagi, yang pengen lepas dari susah dilepaskan susah-susahnya, yang pengen kemudahan dapat kemudahannya, yang pas lagi butuh tiba-tiba ada, ya namanya rezeki kan. Yang sakit disehatkan, yang sehat ya tetap sehat, yang butuh pertolongan dapat pertolongan. Pokoknya semoga semua yang baik-baik terjadi pada kita tahun depan. Amin, amin, amin. Oke, see you next year guys. Bye-bye.